Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, shalom. Kita memulai ibadah kita sore ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama kembali di tempat ini. Yang persembahan terbaik bagi-Mu Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami di hadapan-Mu. Bawa dan ucapan syukur kami dengan hati kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Persembahan terbaik bagi-Mu. Seperti rusa merindukan air, begitu jiwa merindukan Engkau, merindukan Engkau. Berharap kepadamu Tuhan. Kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku, Engkau Yesus pengharapanku, ku sembahkan dengan segenap hatiku.
percaya bersama dengan Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Tuhan mintai kami keajaiban, kemujizatan terjadi di hidup kami. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Kami semua diberkati Tuhan. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama katakan. Kita di Tuhan kita bersyukur malam ini. Amin. Kita terima sesuatu yang baru. Amin. Coba sebelum kita puji Tuhan lebih lagi, coba kanan kiri saudara ada belakang saudara kayak gini. Engkau luar biasa banget. Berikan jabat tangan katakan. Engkau luar biasa malam ini. Haleluya. Kita terima sesuatu yang baru, kekuatan, sukacita, anggur, dan minyak yang baru. Yang percaya katakan amin. Yang percaya dengan tepuk tangan kita. Terima yang baru, sukacita yang baru. Kami sama-sama mengatakan, Roh Kudus dan curah tempat ini, curahkan yang ajaib, memberikan umatnya. Roh Kudus dan curah ini, memberikan umatnya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah tempat ini, curahkan yang ajaib, memberikan umatnya. Roh Kudus tercurah ini, memberikan umatnya. Sudah tahu dan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan belenggu dosa Tuhan. Siapa seorang itu?
tepuk tangan dulu buat Tuhan. Mari. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh Yang pertama yang bertugas berdoa.
yang bertugas berdoa. Lalu bersama Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus yang pada hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama. Kiranya kami akan persembahan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberikan persembahan ini di teman Yesus, berikan berkat-berkat yang hamba memberikan kiranya pakai dalam kerajaan itu. Terima kasih Tuhan, kami akan selain dalam Tuhan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna. Rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Tuhan. Tuhan kau sempurna dalam rencana-Mu, dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti hidupku. Haleluya. Hidupku menggenapi firman, tanda mukjizat sertai tiap. Kau bersamaku, kau bersamaku, jadi bukti hidupku. Haleluya. Hidupku menggenapi tanda mukjizat sertai tiap. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, bukti kebesaran. Mari sama-sama kita berdiri sekarang. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah
terjadi dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami memusrahkan seluruh kehidupan kami. Kami memusrahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar rencana-Mu selalu tergenapi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, karena kami adalah murid-murid-Mu Tuhan. Murid-murid yang setia Tuhan. Terima kasih Bapak kalau kami memasuki semester kedua di tahun ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Tuhan akan membawa kami lebih dalam lagi dalam setiap rencana-rencana-Mu ya Bapak. Pakai setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami untuk menjadi alat tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat sore malam hari Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini semua berasal dari Tuhan. Berkati setiap kami mendengarkannya ya Bapak. Sehingga menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Sembunyikan kami Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Hamba percaya Tuhan Engkau semakin besar dan hamba semakin kecil ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, bukan biasa di luar ya. Ya, kita ada di bulan Juli. Artinya kita memasuki semester kedua di tahun ini. Bapak Ibu, kalau di semester yang kedua semester pertama yang lalu kita kurang setia, kurang taat sama Tuhan. Biar di semester kedua ini kita lebih taat lagi, lebih setia lagi kepada Tuhan. Karena saya percaya setiap rencana-rencana Tuhan akan tergenapi bagi kita kalau kita setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Memang benar ya di semester kedua ini, di semester pertama keadaan bukan semakin baik, apalagi di semester kedua ini keadaan semakin sulit. Nggak gampang untuk menjalani hari ke depan di semester kedua ini. Tapi kami percaya bersama Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara yang besar. Karena apa? Karena kita adalah murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan yang mau setia dan mau taat kepada Tuhan. Jadi kenapa saya bilang semakin hari semakin sulit? Coba bayangin, sekarang dolar aja udah berapa tuh? 16.000 lebih. Tadi saya lihat 16.000, hampir 16.200. Bagaimana orang yang suka keluar negeri gitu? Beli dolar ya, bukan dolar. Beli dolar mahal, apalagi yang ke Israel. Bayangin aja, kalau 3.000 dolar berarti hampir 50 jeti. Waduh, kalau kita beli kerupuk berapa banyak tuh? Oke, jadi Bapak Ibu kita sebenarnya adalah murid-murid Kristus. Jadi judulnya temanya khotbah saya menjadi murid Kristus yang berkenan. Di dalam kita didasarkan dari kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Judulnya apa? Didasari kitab Yohanes 1 sampai 8 100. Oke, kita bacakan, saya bacakan ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengasuhnya. Setiap ranting padaku tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Latar belakang ayat ini adalah ketika saat perjamuan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia diserahkan kepada tentara Romawi. Dia mengingatkan kepada murid-murid untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Hari ke depan setelah kepergian dia, hari-hari bukan semakin baik, hari-hari semakin jahat. Banyak pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu. Bahkan ketika Tuhan Yesus nggak ada, itu biasanya pengikut Kristus itu dimusuhi, dijauhi, dimusuhin pokoknya deh. Jadi setelah Yesus pergi, tantangan ini bukan semakin enak, semakin enteng. Yang saya bilang tadi banyak pengajaran palsu, nabi-nabi palsu, bahkan setiap orang yang percaya Tuhan akan dimusuhi.
Yesus mengajarkan bahwa tetap tinggal dan akal dalam Dia adalah kita bisa dapat berbuah untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa? Untuk mendapatkan pertumbuhan rohani yang sejati. Kristus sebagai pokok anggur dan kita adalah anak-anaknya umat Kristen, merupakan ranting-ranting. Kalau dia Kristus pokok anggur, kita ada ranting-rantingnya. Artinya Yesus itu sumber kekuatan bagi kita. Jadi kalau kita ada di dalam namanya, Yesus selalu memberikan kekuatan bagi kita. Apa? Seperti pokok anggur yang mengalirkan makanannya kepada ranting-rantingnya. Kalau kita tidak tinggal dalam pokok anggur, kita ini seperti ranting yang tidak bertumbuh, berbuah. Akhirnya dibuang orang. Udah dibuang orang lalu dibakar. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita harus tinggal di dalam Kristus. Jika kita tidak di luar namanya, kita adalah ranting-ranting yang kering, dibuang lalu dibakar. Jadi Bapak Ibu, apakah ranting itu bisa tumbuh sendiri? Tidak, tentu tidak ya. Artinya kita harus hidup dengan Kristus, melekat pada Kristus. Kalau kita melekat pada Kristus, artinya kita bisa bertumbuh. Supaya apa? Supaya kita dapat kekuatan dari Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah murid-murid Tuhan yang harus bertumbuh, yang harus mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi murid Kristus yang berkenan? Yang pertama, kita harus menjalani proses dibersihkan. Yang kedua, kita harus tinggal di dalam Dia. Dan yang ketiga, firman-Nya tinggal di dalam kita. Bagaimana kita bisa menjadi murid Kristus yang berkenan? Yang pertama, kita harus menjalani proses dibersihkan. Kita lihat di Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu, bila berbicara ranting, ini ada dua macam. Ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Ranting yang tidak berbuah adalah diibaratkan kita anak-anak Tuhan, tapi hidup kita jauh daripada kasih Kristus, jauh daripada empati, jauh daripada hal-hal yang baik. Hidup kita selalu penuh dengan dosa, selalu dengan hal-hal yang kurang baik lah pokoknya. Penuh dengan mungkin hidup kita penuh dengan perjudian, perzinahan, mabuk-mabukan, apalagi itu mencerminkan bahwa ranting itu tidak berbuah. Akhirnya apa? Tuhan akan potong, Tuhan akan pangkas semuanya. Supaya apa? Kita jauh daripada kasih Tuhan. Dan akhirnya apa? Kita menjadi kering dan dibakar orang. Ranting yang berbuah. Ranting yang berbuah adalah orang yang memiliki hidup penuh kasih, ada empati, kasih kepada Kristus. Tetapi ada hal-hal yang membuat dirinya kurang berkenan. Seperti apa? Ranting-ranting apa? Ranting kesombongan, ranting apa? Ranting ketamakan, iri hati, amarah, nafsu, dan kemalasan. Kita bahas yang pertama, kesombongan. Orang sombong ini orang merasa paling benar, paling hebat, paling luar biasa. Orang sombong ini pasti nggak perlu butuh pertolongan kita, nggak butuh pertolongan dari Tuhan. Kenapa? Orang sombong itu nggak mau kalah loh. Kalau kita beli makanan satu bungkus, kita beli tahu, beli tempe, beli dah satu bungkus. Dia sombong, dia merasa dia sombong karena dia merasa paling bisa, paling punya uang. Dia beli gerobaknya. Dia nggak mau kalah kan? Bukan aja gerobaknya, kalau bisa yang jualnya dibeli kan dia. Ya, jadi orang sombong itu kehancuran depan dia. Kehancuran udah menanti depan dia. Karena kan kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Artinya orang sombong itu kehancuran itu di depan, udah siap-siap tuh. Jadi nggak mungkin nggak aja hancur dia, pasti hancur. Dan apalagi orang sombong mendahului kejatuhan, pasti jatuh. Tapi Allah menentang orang congkak, tetapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Jadi Bapak Ibu, kita harus rendah hati ya, supaya Tuhan mengasihi kita. Apalagi ketamakan. Ketamakan ini orangnya maunya paling banyak, serakah, pokoknya mau lebih. Ini ketamakan ini merusak tujuan hidup kita kepada Allah. Kenapa? Ketamakan itu mengarah kepada hal duniawi. Seperti apa? Mencintai banyak uang, banyak harta. Pokoknya saya kaya, saya punya uang, terserah. Bagaimana caranya saya punya banyak uang aja. Saya mau nipu orang ke tisatini, tipu sana tipu sini, ya kan? Yang penting saya dapat uang loh. Ini ada ketamakan. Kita boleh kaya kok. Karena firman berkata, di mana hartamu berada, di situ juga
hatimu berada. Bapak Ibu, kita harus boleh kaya. Supaya apa? Kita bisa jadi berkat bagi orang. Supaya dengan kekayaan kita, uang kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Apalagi kalau ketamakan, keserakahan itu seringkali kita menghalalkan segala cara. Pokoknya saya harus dapat, terserah orang lain nggak dapat, urusan orang lain. Tapi saya harus dapat. Karena apa? Yang penting diri kita sendiri. Orang lain masa bodoh, nggak peduli sama orang lain. Itu ketamakan. Apalagi amarah. Waduh, ini yang luar biasa. Marah, emosi yang meledak-ledak. Sedikit-sedikit marah, sedikit marah. Marah kok dikit-dikit ya. Ya. Bapak Ibu tahu ya, Musa ya. Musa begitu luar biasa. Musa tuh hatinya lembut kalau kata Tuhan tuh. Kita hatinya lembut. Dia dengan tongkatnya dia bisa mengalahkan ular Firaun. Dengan tongkatnya juga dia bisa membelah laut Teberau. Jadi ketika di Gunung Batu Horeb, pada waktu bangsa Israel kehausan. Tahu dong, bangsa Israel selalu bersungut-sungut. Bersungut-sungut, hidupnya tuh nggak jauh dari sungut-sungut. Selalu bersungut-sungut. Dibilang sama Musa, Musa kasih saya minum. Mungkin Musa nggak bisa tahan marahnya ya. Akhirnya dia berkata apa? Sebelum dia memukul tongkat itu di Gunung Horeb itu yang sekarang disebut Merimba, Musa berkata begini, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Artinya memang orang-orang Israel itu adalah orang-orang durhaka. Apakah kami, artinya dia dengan Harun, harus mengeluarkan air dari bagimu dari bukit batu ini? Jadi dengan kemarahan dia nggak bisa tahan emosinya, akhirnya dia ketok juga. Tapi tetap airnya keluar. Setelah airnya keluar, Tuhan berkata, akhirnya apa? Dengan kemarahan Musa, Tuhan bilang, Musa tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Artinya dengan kemarahan kita bisa tidak masuk ke tanah perjanjian. Kita harus sabar. Kita harus tahan emosi kita, tahan kemarahan kita dengan apa? Dengan kesabaran. Karena orang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Artinya kalau kita sabar, pengertian kita luar biasa. Kalau kita cepat marah, artinya kita adalah orang yang bodoh. Amin. Apalagi nafsu. Nafsu itu adalah keinginan atau dorongan hati yang ingin selalu berbuat jahat, berbuat yang tidak baik. Contohnya apa? Daud. Kita tahu Daud. Lagi santai-santai di soto istana, matanya nggak sadar lihat ada ibu-ibu cantik lagi mandi gitu kan. Nah, dia nggak tahan karena nafsu dia. Setelah itu apa? Dia akhirnya dia berbuat zina. Setelah dia berbuat zina, akhirnya dia berbuat salah kan? Berbuat dosa. Ketika dia tahu bahwa si BCB ini hamil, dia berbuat dosa lagi. Dengan apa? Dengan menyuruh orang Uria supaya Uria itu istrinya suami. Ya berarti ibu-ibu, bapak-bapak nyimak ya. Ya, suami BCB akhirnya apa? Dia dibunuh, ditempatkan di paling depan. Jadi artinya setelah dosa kita lakukan, kita nggak bertobat, pasti kita akan berbuat dosa lagi untuk menutupi dosa yang pertama. Jadi ada firman, kita harus tetap mengendalikan nafsu kita karena orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Kita, orang bijak, kita harus berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Kalau orang bebal, dia merasa dia paling aman. Nafsunya merasa paling aman. Apalagi kemalasan. Orang tidak mau bekerja atau mengerjakan segala sesuatu. Orang malas itu penuh dengan khayalan. Dia berhayal dia mau punya ini, tapi nggak pernah lakukan apa-apa. Bapak Ibu, kalau saya dikasih uang nih, 1M nih, saya pasti bagi-bagi semua. Iya. Karena apa? Kalau habis saya menghayal lagi. Ya ini salah satu contoh. Kita menghayal. Karena apa? Hati si pemalas penuh dengan keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang lagi diberi kelimpahan. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Orang malas itu paling hebat.
paling bijaksana. Padahal 7 orang kasih tahu dia loh. Orang itu orang bijaksana kasih tahu dia supaya dia jangan malas. Tapi karena dia malas, dia berasa dia paling bijaksana, paling hebat. Apalagi iri hati. Nah ini iri hati, nggak senang melihat kesenangan orang lain, nggak senang melihat keberhasilan orang lain, nggak senang melihat kelebihan orang lain, nggak suka melihat keberhasilan orang lain. Hatinya nggak tenang. Kalau orang lain berhasil, hatinya nggak tenang. Selalu cari-cari cara, cari-cari alasan, cari-cari cara untuk mendapatkan kesalahan orang lain. Dicari-cari tuh, dikorek-korek tuh orang tuh, supaya ketahuan jahatnya, ketahuan belahnya atau ketahuan salahnya akan disebar kemana-mana. Malah kadang-kadang dia juga bisa apa? Kalau iri hati, dia sebarkan gosip yang enggak. Supaya apa? Supaya orang tersebut bisa jatuh. Artinya kenapa? Artinya gimana? Dia nggak senang dengan orang-orang yang sukses. Dia nggak senang dengan orang-orang yang diberkati. Dia nggak senang orang-orang yang menyenangi dia. Artinya dia selalu mempunyai hati yang selalu iri banget dah. Contohnya kita lihat di Alkitab Kain dan Habel. Bapak Ibu kita tahu ya cerita Kain Habel. Ketika persembahan Habel diterima sama Tuhan, maka Kain nggak senang, dia iri hati. Akhirnya dia membunuh Habel. Setelah dia membunuh Habel, Tuhan tanya, di mana Habel? Dia bilang dia nggak tahu, ya kan? Akhirnya Tuhan kutuk dia untuk apa? Terus jadi pengembara. Dia menjadi pekerja, dia menghasilkan, dia kerjain tanah, hasilnya nggak akan maksimal. Itulah kutukan dari Tuhan. Jadi iri hati itu harus kita hilangkan dari kehidupan kita. Nah inilah ranting kesombongan itu, ranting kesombongan, ranting apalagi ketamakan, ranting iri hati, dengki, suka gosip, apalagi amarah, nafsu. Ini dibersihkan sama Tuhan, dibersihkan supaya kita menjadi murid yang lebih berkenan. Memang kita jadi murid Tuhan, tapi sebelum kita dibersihkan, kita belum berkenan. Setelah kita dibersihkan sama Tuhan, kita itu jadi berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Karena dari setiap pohon yang tidak menghasilkan buah dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya apa? Kalau kita tidak menghasilkan buah, kita akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi ketika kita dibersihkan sama Tuhan, dibersihkan tuh ranting-ranting, dibuang, semua dibuang. Akhirnya apa? Kita bisa berbuah. Berbuah itu bukan berbuah aja, kita berbuah lebat. Bukan lebat aja, manis. Bukan manis aja, yang terutama ini bisa dinikmati banyak orang. Artinya apa? Artinya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Yang kedua, kalau kita dibersihkan Tuhan sakit ya, sakit sekali, nggak gampang, nggak mudah. Kita yang biasanya sombong, biasanya iri sama orang, Tuhan tahan, Tuhan bersihkan itu. Waduh, luar biasa. Yang dulunya suka marah-marah, sekarang bisa tahan emosi, luar biasa. Amin. Yang pertama, bagaimana kita menjadi murid Kristus? Yang pertama, kita mau dibersihkan. Yang kedua, kita harus tinggal di dalam Dia. Kita lihat Yohanes 15 ayat 4 sampai 8. Sampai 6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Amin. Bapak Ibu, ayat ini menekankan betapa pentingnya hubungan kita sama Tuhan. Betapa pentingnya hubungan kita sama Tuhan. Kenapa? Kita harus tetap membiarkan Tuhan tinggal di dalam kita. Ini merupakan kunci bagi kita untuk menghasilkan buah. Kalau Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita, saya pastikan kita tidak akan berbuah. Jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan. Itu untuk menghasilkan buah roh, buah rohani kita yang luar biasa. Ada berapa? 9 ya, bukan 1 ya. 1 antaranya ada 9 gitu ya. Oke, kita lanjut. Ketika kita membiarkan Roh Kudus Tuhan ada di dalam kita, Yesus berkata,
Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Artinya kalau kita tinggal dalam Kristus, kita akan dibuang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Itu menunjukkan bahwa ketika kita tidak mempunyai hubungan yang erat, artinya kita tidak menghasilkan buah. Tinggallah di dalam aku. Saya katakan, Kak Opin, tinggal sama saya. Artinya saya mengajak Kak Opin untuk tinggal sama saya. Artinya kalau Tuhan sudah mengatakan tinggallah dalam aku, Tuhan mengajak kita untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Artinya kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Jika kita ada dalam Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Firman-Nya, jika kita tinggal dalam Dia, maka kita wajib sama seperti Kristus setelah hidup. Karena ketika orang tetap tinggal dalam Tuhan, ia tidak akan berbuat dosa lagi. Ia tidak akan berbuat kesalahan-kesalahan, karena orang dosa pasti tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita tinggal dalam Tuhan, artinya kita adalah ranting-ranting yang melekat kepada Tuhan, kepada pokok anggurnya. Kalau kita bisa melekat pada pokok anggurnya, maka kita akan dipastikan berbuah. Kalau kita tidak tinggal dalam pokok anggur, saya pastikan kita juga tidak dapat berbuat apa-apa. Karena apa? Demikianlah sekarang tidak lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Artinya kita tidak akan pernah dihukum lagi. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Bapak Ibu, ketika kita tinggal dalam Kristus, kita tidak lagi penghukuman, karena kita ada dalam Kristus. Kenapa? Semua dosa kita sudah ditanggung. Segala dosa kutuk sudah dibayar lunas. Melalui apa? Melalui kematian yang luar biasa dan kebangkitannya. Kalau dia tidak bangkit, percuma kita. Sia-sia iman percaya kita sama Tuhan. Artinya dengan kebangkitan Tuhan, maka iman kita makin bertumbuh. Kita benar-benar ada di dalam Tuhan yang benar. Amin. Kalau kita sudah percaya Tuhan, kita pasti mengalami perubahan dalam hidup kita. Amin. Kenapa? Setiap dosa-dosa kita yang lama sudah diampuni kok. Kita kalau tinggal dalam Tuhan, kita harus meninggalkan kebiasaan lama kita. Yang dulunya kita suka marah-marah, yang dulunya kita suka ngegosip, yang dulunya kita suka hidupnya nggak kudus, yang suka hidupnya kita dipengaruhi dosa, apapun juga namanya. Sekarang ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita harus buang semuanya. Kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Karena apa? Kamu telah menerima Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau kita menerima Kristus, kalau kita sudah menerima Kristus, hidup kita harus tetap di dalam Dia. Supaya apa? Supaya kita berakar dalam Tuhan, dan kita dibangun di dalam Tuhan. Supaya apa juga? Kita tetap bertambah teguh. Iman kita tambah kuat kalau kita dalam Kristus. Kenapa? Iman sudah diajarkan kepada kita. Dan yang penting, hati kita harus tetap dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, saya contoh ya. Yesus nih terima kita nih apa adanya nih. Apa adanya Yesus terima kita. Kalau kita sudah bertobat, Yesus terima kita apa adanya. Tetapi kalau kita di tangan Kristus nih, ini tangan Kristus, Kristus tidak mau kita dengan apa adanya. Pasti Kristus akan melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Amen. Karena kita di dalam Kristus, Tuhan tidak akan membiarkan kita apa adanya. Percaya atau tidak percaya, Dia akan berperkara dengan kita. Artinya apa? Dia akan membuat kita lebih baik lagi. Kalau kita kurang berkenan, Dia buat kita lebih berkenan. Kalau kita sudah terima Kristus, artinya kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Setelah kita terima Tuhan, apakah kita hati kita bersih? Enggak. Tetap masih ada kesombongan, iri hati, yang seperti saya bilang tadi. Tetapi Tuhan mau kita buang semuanya. Kita harus buang semuanya, iri hati kita, kesombongan kita, apalagi kemalasan kita, apalagi iri hati, apalagi banyak lagi. Tuhan akan buang semua. Kita akan buang semua. Kalau kita nggak kuat, Tuhan pasti berikan kekuatan kepada kita. Karena kita percaya
Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Amin. Ya, sebelum kita bertobat, kita suka marah-marah ya. Suka marah-marah, sombong, iri hati. Setelah kita bertobat, kita harus singkirkan itu pelan-pelan. Pelan-pelan, karena memang gak bisa langsung. Karena Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah dibersihkan, percaya rencana Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Jika kita tinggal di luar Kristus, bisa dipastikan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebelumnya kita adalah pohon liar. Setiap kita pasti punya masa lalu yang kurang bagus, ya kan? Kita nih, masa lalu kita adalah seperti pohon yang tidak ada harganya, yang harusnya kita dibuang, harusnya kita dicampakkan, harusnya kita dibakar. Tapi karena kasih Kristus, kita diangkat, kita dicampakkan sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh, kita berbuah, dan buah itu bisa dinikmati banyak orang, dan kita bisa menjadi berkat. Setelah kita menjadi berkat, kita jangan sombong lagi ya. Karena apa? Itu bukan kekuatan kita, itu semua berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan ambil semua, habislah kita. Orang bilang ya, ingat ya, kita ini bukan apa-apa. Kita ini hidup daripada pokok anggur. Artinya kalau kita di luar pokok anggur, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu, setiap kita pasti punya masa lalu maksudnya. Masa lalu yang luar biasa, mungkin kurang baik. Seperti saya juga masa lalu saya kurang baik. Tapi karena Tuhan mengasihi saya bisa ada sampai saat ini, dan saya bisa berdiri depan Bapak Ibu. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita ingat ya, Saulus begitu luar biasa menjadi penganiaya orang-orang percaya. Dia begitu luar biasa, ingin membunuh, ingin mencelakakan orang percaya pada saat itu. Jadi pada suatu hari Saulus ingin pergi ke Damsyik. Kita tahu ceritanya. Ketika di tengah jalan dia melihat cahaya yang luar biasa, sampai akhirnya mata dia buta. Butanya cuma 3 hari. Jadi Tuhan suruh dia ke Damsyik. Di Damsyik ada satu orang namanya Ananias. Dia bilang, Ananias, nanti ada orang namanya Paulus, kamu tumpangin tangan supaya dia sembuh dari butanya. Ananias percaya nggak percaya, ini benar Tuhan. Orang ini lu suka ngebunuh orang-orang percaya, suka menganiaya orang-orang percaya. Tuhan nggak salah, harus dia. Apakah nggak ada yang lain? Yang lebih baik dari dia. Kita tahu Saulus ini luar biasa jahatnya. Saulus ini luar biasa bengisnya. Sampai-sampai dia minta lisensi untuk membunuh setiap orang Kristen. Itu luar biasa jahatnya. Kenapa Tuhan mau Saulus? Karena Tuhan mengasihi dia. Kalau kita pikir-pikir, Saulus ini nggak pantas loh. Dia harusnya seperti ranting itu yang dicampakkan orang lalu dibakar. Tapi karena Tuhan mengasihi dia, Tuhan pakai dia, akhirnya dia menjadi rasul yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi murid Kristus? Yang pertama, kita harus dibersihkan. Yang kedua, kita harus tinggal di dalam Dia. Dan yang ketiga, firman-Nya tinggal di dalam kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu dan firman aku di dalam kamu, mintalah apa saja kamu yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu, ini luar biasa. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, firman dalam kita, minta apa saja, kita pasti menerimanya. Ini bukan kata saya, Tuhan yang bilang, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman aku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Bapak Ibu, setelah kita menjalani proses dibersihkan, kita sudah dibersihkan. Setelah itu kita mengundang Tuhan, Roh Kudus, Yesus, Tuhan kita masuk dalam hadiran kita, masuk dalam kehidupan kita. Hal yang luar biasa kita pasti terima adalah minta apa saja kita akan menerimanya. Amin. Kita harus senantiasa membeli firman Tuhan dalam hati kita dan pikiran kita. Tindakan kita terus memelihara dengan persekutuan dengan Tuhan. Artinya
kita harus tetap ada dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Ada kekuatan. Kalau kita ada dalam Tuhan, ada kekuatan. Dan kita tetap mentaati setiap perintah firman-Nya. Untuk tetap tinggal dalam kasih-Nya dan harus memelihara kebersihan hidup kita melalui kebenaran firman-Nya. Bagaimana sih caranya firman itu tinggal dalam kita? Nggak ada cara lain. Adalah melalui pembacaan Alkitab. Karena apa? Firman-Mu itu perintah bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Bapak Ibu, kita nih seringkali ke gereja. Wah, kita ke gereja luar biasa. Tapi setelah pulang itu kita nggak berbuat apa-apa. Kita nggak baca firman, percuma. Ada altar call nih, wah, ayo maju. Siapa yang mau didoain, nangis bombay gitu kan. Sampai, ya udah Tuhan, saya janji nih Tuhan, setelah ini saya pulang, saya akan berubah, saya akan baca firman Tuhan, saya akan berbuat baik, saya akan melakukan hal yang luar biasa dalam Tuhan. Ternyata setelah pulang, ketemu makanan enak, lupa dia baca firman. Lupa dia apa yang dia sebut tadi, apa yang dia katakan tadi, apa yang dia janjikan tadi sama Tuhan. Percuma. Artinya apa? Firman itu harus tinggal dalam kita. Bapak Ibu yang punya kendaraan motor siapa? Semua hampir punya ya. Setiap kita pastikan memelihara motor itu mungkin setiap bulan kita harus perawatan, kita harus ganti oli, ya kan? Atau kita isi bensin. Kita dengan begitu kita bisa rutin loh. Rutin kita jaga itu motor kita. Kenapa? Rohani kita nggak jaga. Dengan apa? Kita baca firman. Baca firman bukan seminggu sekali. Bukan hanya datang ke gereja baca firman dengan PD kita baca firman. Setelah itu kita harus baca firman. Selanjutnya kita harus baca firman. Supaya apa? Supaya hati kita, roh kita terus menyala-nyala. Iman percaya kita tetap terus terjaga. Jadi kita harus tetap membaca firman. Karena apa? Firman itu mengingatkan kita loh. Kalau kita nggak baca firman, seperti gini loh. Kita ini mau ke satu daerah, satu tempat yang kita nggak kenal. Nah kita ke tempat situ kan kita perlu buku petunjuk kan. Oh di daerah ini kehidupannya seperti ini, budayanya seperti ini. Kita sana kita harus naik apa? Naik Grab atau naik kereta atau naik apa? Itu ada jalurnya supaya kita sampai ke tujuan kita. Sama juga firman. Kalau kita nggak baca firman, bagaimana kita sampai ke tujuan kita yang Tuhan mau? Bagaimana kita bisa sampai? Orang kita nggak tahu, kita nggak pernah baca. Tapi kalau kita pergi, kita baca itu buku petunjuknya. Oh dari sini kita naik Grab ke stasiun. Dari stasiun kita beli tiket kereta sampai sana, kita naik apa sampai. Kalau kita nggak baca firman, bagaimana kita bisa sampai? Tapi kalau kita baca firman, kita tahu loh. Oh kita harus begini. Tuhan suruh kita begini, Tuhan suruh kita begini. Ini kita sampai kepada tujuan Tuhan. Amin. Kenapa? Maka dalam Yohanes 8 ayat 31-32, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman aku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya apa? Kalau kita tetap ada dalam firman Tuhan, kita adalah murid-murid Tuhan, dan kita akan dimerdekakan. Amin. Jadi kalau kita melakukan hal-hal itu, semua itu yang saya katakan tiga tadi, coba apa? Pertama, dibersihkan. Kedua, yang ketiga, 100, naik kelas besok. Artinya ketika kita melakukan hal tersebut, kita adalah murid-murid Kristus yang berkenan. Amin. Kita pasti dimerdekakan. Dan yang luar biasa, mintalah apa saja kamu akan menerimanya. Kenapa? Tuhan katakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena apa? Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin. Jadi setiap kita, mari, kalau kita mau menjadi murid Kristus yang berkenan, kita harus siap dibersihkan. Memang nggak mudah, sakit, luar biasa. Kita tahan emosi kita, tahan marah kita, tahan segala macam hal yang di luar kendali kita. Itu sungguh luar biasa sulitnya. Jadi yang kedua, kita tetap menggunakan Roh Kudus.
untuk hadir dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya segala perbuatan kita, segala perkataan kita. Karena kalau Tuhan ada di dalam kita, segala perbuatan kita, pikiran kita bisa serupa dengan Tuhan. Nggak mungkin kalau kita hidupnya nggak kudus, kita bisa menerima. Maksudnya gini, kalau kita di luar Tuhan, Tuhan tidak tinggal dalam kita nggak mungkin bisa melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita tinggal dalam Tuhan, segala pikiran kita, perkataan kita hampir serupa dengan Kristus. Amin. Dan yang ketiga, firman-Nya tinggal dalam kita. Artinya kita terus tetap membaca firman supaya kita ada progres ke depannya loh. Karena firman itu selalu menguatkan kita, membuat kita lebih kuat, iman kita lebih bertumbuh. Amin. Yakin bisa melakukannya? Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita minta Leo. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dari awal katakan. Siap dibentuk demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, berikan hidupku di tangan-Mu, berubah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, kami mau seperti Engkau Tuhan. Kami disempurnakan dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kami mau seperti Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan benar Tuhan, kami mau seperti Engkau Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami adalah murid-murid-Mu Tuhan, yang mau selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh serupa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi murid-murid-Mu yang berkenan Tuhan. Kami mau siap dibersihkan Tuhan, kami mau siap dibersihkan Tuhan, dan kami mau tetap di dalam Engkau Tuhan. Kami mau selalu mengundang Roh Kudus masuk dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami mau Tuhan, firman-Mu selalu tinggal dalam kami, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, yang membawa kami ke dalam jalan-Mu ya Bapa.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Terus berkati jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini ya Bapak. Berkati juga Tuhan setiap pengurus yang ada. Berkati juga Tuhan Yesus pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pada pelayanan sore malam hari ini Tuhan. Baik WL, singer, imam musik, soundman, siapapun yang terlibat Tuhan, asyir, kolektor, semua itu Tuhan berkati ya Bapak. Karena kami percaya Tuhan Yesus, pelayan kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu selesai Tuhan, tapi firman-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan Yesus berkati, amin. Terima kasih untuk sembahan yang kedua. Menyenangkanmu sedangkanku hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu sedangkan hatimu hanya itu kerinduan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga ku selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu sedangkan ini kerinduan kami. Kerinduanku menyenangkanmu sedangkan hatimu. Mari sama-sama kita lakukan ini. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sedangkan hanya itu kerinduanku. Sedangkan hatimu hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduan kami. Hanya itu kerinduan selamanya. Hanya itu kerinduan. Saling bertugas. Mari kita satukan hati dalam doa ciptaan. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Kau masih berikan di malam hari ini Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami Tuhan untuk menjadi ranting yang berbuah. Terima kasih juga Tuhan untuk Pak Sena yang sudah melayani pada malam hari ini agar pelayanannya bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Berkati juga untuk keluarganya, untuk anak dan istrinya juga ya Tuhan. Berkati juga untuk seluruh jemaat yang hadir pada saat ini ataupun yang belum hadir, kiranya mereka juga diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan yang daripada-Mu saja Tuhan. Berikan kekuatan juga kepada mereka ya Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk rencana ulang tahun PD Immanuel di tanggal 30 Juli nantinya Tuhan. Kiranya acaranya nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pengurus, pengerja dan jemaat yang pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesatuan hati, berikan kekompakan dan berikan kerukunan Tuhan agar pelayanan kami semua ini bisa menjadi
berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Berkati kota kami Bekasi Tuhan. Kiranya Kau sucikan, kuduskan kota kami. Jauhkan dari segala macam bencana, jauhkan dari segala macam permasalahan. Kami juga berdoa Tuhan untuk PD Immanuel juga Tuhan. Kiranya Kau berkati supaya PD Immanuel tetap bisa berjalan terus Tuhan, dan bisa semakin banyak jiwa-jiwa yang akan ikutan dalam ibadah di PD Immanuel ini Tuhan. Ampuni juga Tuhan atas dosa-dosa yang telah kami perbuat selama ini, yang baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, baik dari hati, pemikiran, kata-kata kami yang tidak berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami laraskan doa kami ini yang kurang sempurna ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang terima berkat. Dua berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah ada di penghujung ibadah malam hari ini. Kami sudah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Biar setiap firman itu hidup dan menjadi sesuatu yang berarti. Bukan saja didengar, tapi ketika firman itu disampaikan, betul-betul dipahami oleh umat-Mu, sehingga di dalam aspek hidup yang ada buah-buah yang manis, ada buah-buah yang bukan sekedar dinikmati secara pribadi, tetapi buah itu bisa dirasakan bagi orang lain. Roh Kudus mampukan umat-umat-Mu. Roh Kudus mampukan gereja-Mu untuk bisa seperti yang Engkau mau. Mampukan ya Roh Kudus umat-umat-Mu agar mereka mengerti dan mampu melakukan, sehingga buah itu nyata dalam hidup mereka. Buah itu memuliakan Engkau, menyenangkan Engkau, dan meninggikan Engkau, dan imbartasinya limpah dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mengakhiri ibadah yang ada. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Pulanglah dengan segala damai yang daripada Tuhan, dan biarlah keluargamu, usahamu, pekerjaanmu, apapun yang dilakukan oleh tanganmu dibuat berhasil. Engkau memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Keluar masukmu dalam perlindungan Tuhan. Pertolongan Tuhan ada dalam hidupmu. Engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang susah dihiburkan, engkau yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa malam hari untuk anak Roh Tuhan. Kami percaya kesembuhan menjadi bagiannya. Dan mungkin juga ada jemaat Tuhan yang sementara sakit, atau mungkin ada juga yang hadir pada malam hari ini. Siapapun mereka, di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada mujizat, ada pemulihan, ada damai sejahtera yang daripada Tuhan. Pulanglah dan bawalah segala berkat yang daripada Tuhan. Hari ini sampai Maranatha, diberkatilah engkau senantiasa dalam hidupmu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.